Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini kita mau main ke rumah di luas 90 meter dengan bentuk kotak. Kayak apa rumahnya? Langsung aja kita kenalan sama pemiliknya, yuk. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada duganya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Rizky. Halo, Mas Dika, apa kabarnya nih? Baik, selamat datang di rumah saya Mas. Oke, tetangga, sekarang kita lagi ada di tempatnya Mas Dika dan sekarang kita mau home tour ke rumahnya yang bentuknya kotak nih, Mas. Betul, bentuknya kotak dari depan. Dari depan kotak? Ya. Apakah dalamnya juga sama atau gimana? Nanti kita lihat di dalam kali ya. Oke, tapi ada tema khusus nggak sih dari rumah ini sebenarnya? Tema khusus sih enggak sebenarnya, karena pengennya sih dari luar nggak terlalu terbuka gitu ya Mas. Oke, tetap private ya. Ya, betul. Tadi saya udah bilang ke tetangga online, dia punya luas tanah 90. Tepatnya berapa kali berapa kalau? 6 kali 15. Kalau luas bangunan berapa, Mas? Luas bangunan sekitar 180-an, 3 lantai. Oh, berarti ada 3 lantai nih. Betul, 3 lantai. Jos. Tapi dari depan mungkin kelihatannya cuma 2 lantai kali ya. Iya ya, kelihatannya kayak cuma 2. Diapain nanti kita lihat sama-sama di dalamnya ya. Nah, tadi Mas Dika udah cerita kalau di depan ini sengaja dibuat tertutup. Betul. Pakai material apa nih di gerbangnya? Ini plat metal digabung sama plat perforated. Kenapa cuman dibuka di sini supaya dari dalam bisa lihat keluar, tapi dari luar agak susah nih ngelihat ke dalam. Oh iya, karena posisinya lebih levelnya Karena lebih posisinya tinggi. lebih tinggi. Oh iya benar. Kecuali tingginya 2 meter nggak kelihatan ya. Mas Dika, Mas Dika, warna-warnanya ini terinspirasi dari mana atau memang sudah diimpikan sejak lama atau gimana? Sebenarnya kalau warna ini request istri sih. Oh, oke. Gitu. Ada warna hijau di dalam, terus ada sisa cat gitu ya. Kenapa kita nggak pakai untuk pagar aja gitu? Jadi warnanya ada hijau sama terakota. Oh, berarti warna ini adalah sisa cat di dalam. Betul. Ada cat di dalam yang warnanya sama persis. Gitu. Oke, saya pikir memang disengajain color palette-nya seperti ini. Enggak sih, karena emang ini ada sisa, kita pakai aja. Oh, bagus jadinya mungkin akan kelihatan lebih unik dari sekitarnya sih. Oke, bagus juga ya. Kalau untuk di satunya ini memang dibedakan warnanya. Betul, dibedakan karena ini adalah pintu orang. Jadi memang sengaja dikasih aksen sedikit. Menarik, Mas. Dari depannya udah kelihatan tertutup banget dan di sini jendelanya modelnya Modelnya memanjang. memanjang gitu ya. Iya. Menarik, Mas. Nah, saya jadi penasaran ada apa di balik gerbang ini. Oh, carport rupanya. Betul. Ini carport untuk 2 mobil, sengaja dibuat supaya tidak menghalangi tetangga. Iya. Untuk lantainya pakai apa, carport? Lantainya ini pakai batu andesit ukuran 15 kali 15. Oh, di coating. Agak jarang yang ukuran ini saya lihat. Betul. Kenapa memakai ini? Karena ada material sambungannya sebenarnya. Mungkin nanti pas kita jalan ke dalam akan kelihatan. Oke. Begitu. Nanti kelihatan di sebelah sini dindingnya semuanya bertekstur, Mas. Betul. Dinding kamprot. Kamprotan cat atau Pakai spray. Oh, spray semen Pakai ya. spray. Ya. Untuk kanopinya di sini pakai apa, Mas? Kanopinya ini pakai alderon yang transparan. Oke. Dengan rangka hollow besi 5 kali 10. Iya. Supaya ada cahaya masuk juga, Mas. Oh, oke. Dan di sini untuk ngomong-ngomong cahaya masuk, rupanya ingin ditangkap ke dalam nih. Betul sekali. Pakai apa, Mas? Ini pakai glass block karena bagian rumahnya memanjang, jadi supaya optimal cahaya yang masuk ya kita buat dinding yang transparan ini. Oke. Jadi ini cahayanya aja yang masuk ya. Betul. Kalaupun malam nggak kelihatan, Mas. Walaupun malam nggak kelihatan, Menarik. Kalau di cuma sana, cahayanya aja. ya di sebelah sana ada jendela, tapi ketutupan mobil juga ya sebenarnya. Iya. Tetap private ya. Betul sekali. Nah, di sini ada permainan warna lagi nih. Betul. Ini tadi aksen oranyenya. Jadi sebenarnya pagar depan itu adalah sisa cat dari tembok ini. Oh. Gitu. Karena memang pengen ada aksen di bagian masuk dan di lantainya juga pakai terakota. Nah, kenapa tadi pakai andesit? Karena terakota ini adalah lantai sisa dari proyek saya
saya. Iya. Gitu. Karena ukuran 15-15 dan saya pengen nih natnya nyambung semua ke depan. Jadi undecidnya jadi ikut pakai 15x15. Berangkat dari lantai teras ini. Betul. Karena ada material sisa yang ini, ya jadi depannya ngikutin deh. Oke. Jadi nyari yang undecided yang 15-15 juga. Bisa dilihat kan garis natnya semua nyambung. Nyambung ya. Garis natnya ketemu nih. Nah, dan di sini entrance-nya nyamping rupanya. Betul. Ada tujuan tertentu mungkin? Balik lagi supaya kalau misalkan pagar dibuka nggak langsung kelihatan bagian dalam tuh, makanya dibuat agak menyamping. Nyamping dan ukurannya lumayan besar, Mas. Betul, ini ukurannya 1,2 kali 2,4 meter. Sengaja dibuat besar supaya furniture nanti gampang memasukkan. Dan dia bukanya ke tembok gitu. Jadi ketika dibuka dia ketemu dengan tembok ini. Betul. Jadi ergonomis, masukin barangnya gampang. Saya jadi penasaran, dalamnya seperti apa? Silakan, mari kita masuk. Yuk, tetangga, ikutin. Permisi. Silakan, Mas. Oh kan, bukanya ke sebelah sana dia. Betul sekali. Nah ini dia tampilan dari dalamnya, Mas. Jadi nggak terlalu silau ya? Betul. Ini padahal jam 10 nih. Sekarang jam ya ini gunanya untuk supaya ada cahaya dari depan bisa masuk ke belakang karena kan tanahnya memanjang. Jadi supaya nggak gelap di dalam juga. Oke. Dan area di balik pintu ini secara fungsi area apa nih, Mas? Ini sih ya foyer aja ya untuk taruh-taruh barang. Jadi kalau misalkan kunci-kunci bisa taruh di sana, barang-barang bisa taruh situ, tas atau segala macam. Oke. Baru kita masuk ke ruang dalamnya. Oke. Gitu. Masuk lebih dalam, kita langsung ketemu area apa nih, Mas? Ini living dining kitchen ya. Karena jadi satu nih semua, ruang keluarga, ruang makan sama dapur di sebelah sana. Dan di belakangnya juga ada taman kering sih ya jatuhnya. Menarik nih, lebar 6, masih ada taman yang cukup besar, Betul. memanjang. Lebar berapa ke sana kalau taman? Ini kurang lebih sekitar 85 sentian. Ini void langsung ke atas. Di atasnya langsung cahayanya masuk. Cahayanya masuk, udara juga bisa keluar. Oh, udaranya lewat samping ya berarti? Depan sama belakangnya ada bolongan sebenarnya. Nanti kita mungkin lihat di atas ya. Oke. Gitu. Ada perforated gitu di atasnya. Dan dindingnya juga full tekstur nih yang di bawah. Betul, supaya maintenance lebih gampang aja sih. Nggak- Oh gitu, Mas? Jadi kalau misalkan ini nanti kotor, lumut-lumutan nggak apa-apa. Memang biar kelihatan natural juga. Oh, oke. Tapi emang lebih mudah perawatan yang tekstur ya daripada yang... Betul, karena ya tinggal disiram atau misalkan disikat itu nggak masalah sih, Mas. Iya. Gitu. Kalau yang rata disikat ada bekasnya. Iya, kadang-kadang ada bekasnya, terus bekas kotorannya juga kan mungkin akan lebih kelihatan sih, Mas. Gitu. Oke, jadi yang teksturnya lebih seamless. Cakep, Mas. Jadi selain dari depan, dari samping juga ada pencahayaan dan tetap Betul. dari living kelihatan yang hijau-hijau ya. Iya, seger. betul sekali. Di sampingnya ada Ada meja makan. minimalis ya meja makannya. Betul. Ini integrated sama island juga, jadi pengennya semua bisa nonton TV nih. Jadi kalau misalkan masak bisa nonton, makan juga bisa sambil nonton. Gitu. Jadi dengan kata lain kalau misalnya lagi ngumpul keluarga gitu, ada yang Betul. nonton, ada yang Iya, ada yang masak, tapi semua bisa saling ngobrol di sini karena kan memang terbuka juga. Oke. Menarik, Mas. Lanjut ke sini, Mas Tika. Ini kayaknya ceilingnya nggak terlalu tinggi saya perhatiin. Betul. Ceilingnya tingginya hanya 2,4 meter. Kenapa pilih nggak terlalu tinggi? Karena kegiatan di lantai 1 itu kan sebenarnya lebih banyak duduk ya. Untuk di rumah saya nih, Oke. kita duduk di sofa, duduk di meja makan. Kalau berdiri pun hanya paling untuk masak. Tapi kan mainly kita lebih banyak duduk gitu. Dan menghemat material juga tentunya. Oke, lanjut, Mas. Kita ke sini. Jadi tetangga kalau emang nggak perlu tinggi-tinggi, ceiling nggak perlu tinggi sebenarnya ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Berarti ini area Ini selanjutnya area dapur. gede juga dapurnya, Mas. Ini request istri karena memang dia suka masak, jadi pengen dapur yang cukup besar. Semuanya sudah terintegrasi di sini. Ada apa namanya? Ada kompor, ada oven, microwave, semuanya di sini. Ini ya, bagian saya cuman di sebelah sini doang untuk bikin kopi. Pojok ngopi, Iya, kopi maker. betul. Tapi pokoknya ini semua memang requestnya istri. Warna-warnanya juga. Coba kita lihat nih, biar kebayang ya perbandingan kalau lagi ada orang di dapur ini. Nah, Betul. Di sini ya mungkin bisa sebenarnya 5 orang gitu. Jadi sambil masak, bisa sambil ngobrol-ngobrol juga santai-santai di sini. bener. Nggak senggolan di sini. Penempatannya juga sesuai dengan kaidah desain itu penyimpanan, cuci, masak. Tapi di sini karena dia bentuknya yang lagi masak beneran tetap bisa. Iya, betul. Jadi memang semua kita bisa kontrol ke sana. Bukan kontrol, maksudnya untuk melihat gitu ya. Jadi interaksinya tuh ada gitu. Oke. Keren ya.
Interior juga cakep. Ini balik lagi karena kerjaan saya banyak barang-barang sisa juga di sini. Contohnya top table ada barang sisa. Hemat budget lah karena ada barang-barang sisa yang bisa dipakai. Gitu. Lumayan ya. Lumayan menghemat. Lumayan menghemat nih tetangga. Dan ini desainnya letter U seperti itu. Letter U. Ya, Nah kalau yang ini sekalian ada saya yakin bukan sisa nih kalau ini nih. Bukan, itu memang baru. Dan kenapa pakainya yang bukan ada ducting ke sana? Karena ini terakhir nih dibelinya, Mas. Oh kenapa? Gitu, karena tadinya rencananya AC tuh nggak di sini. Tadinya AC rencananya di sana. Cuman pertimbangannya karena outdoornya nanti akan ada di carport, takutnya panas kan. Nggak jadi deh pindah di sini. Nah karena waktu itu udah tahap finishing dan saya belum sempet siapin ductingnya, jadi saya cari cooker hood yang nggak pakai ducting. Oke. Itu jadi ini ada filternya tuh di dalam, Jadi dia sifatnya menetralkan. menetralkan udara. Oke. Cakep ya. Sekilas kayak speaker loh. Jadi elemen Jadi dekoratif ya juga. malah jadi kayak centerpiece-nya juga sih jadinya. Cakep ya. Luas 90. Dan di ujung sini tadi saya lihat ada yang menarik juga. Betul. Mesin cuci kayak itu. Betul sekali. Ini adalah mesin cuci. Jadi ini spot laundry-nya di sini. Iya, karena mesin cucinya yang udah ada dryernya, sebenarnya saya nggak perlu jemur lah gitu. Taruh di sini supaya lebih gampang diakses saja. Oke. Gitu, dan di sini juga ada bolongan. Jadi penghawanya tetap ada dari sini. Betul. Nah buat tetangga online yang mungkin nggak ingin spot yang terlalu besar buat area cuci jemur, bisa pakai yang Iya, model seperti ini luasnya hanya sekitar 90 cm sih. Sorry, lebarnya 90-an cm. Iya, 90 cm. Saya 1 meter persegi. Iya, kurang lebih 1 meter persegi. Nah, cocok. Gitu. Pilih mesin cuci yang udah sama dryer. Iya. Sangat membantu kegiatan rumah tangga. Iya, nggak perlu lagi space yang terlalu besar. Betul sekali. Nah, di samping saya nih ada pintu-pintu apa nih? Ini adalah kamar mandi lantai 1. Oh, coba lihat tuh. Jadi ini kamar mandi, bukan cuma powder room ya. Kamar mandinya bisa dipakai untuk mandi. Oke, di lantai 1 ada ini. Iya. Nanti di lantai 2 ada lagi. Di lantai 2 ada lagi. Nah, total ada berapa kamar di rumah? Di sini total ada 3 kamar dan 3 kamar mandi. Oh, oke. Kalau yang di sebelah kamar mandi nih? Ini gudang. Oh, Di bawah tangga. Posisinya di bawah tangga, jadi Oke. kita pakai untuk gudang. pantesan pintunya lebih. Pintunya kecil aja. Karena di belakangnya tangga. Oh, ini tangga di balik ini. Iya, betul. Dan di sini ada glass block lagi. Ada glass block lagi Ada supaya penetrasi cahayanya bisa rata ke dalam. Ini cahaya dari mana nangkepnya? Ini cahaya dari skylight tangga. Mungkin nanti kita abis ini bisa lihat ke Coba tangga ya. sambil kita lihat ya. Nah, jadi tangganya sengaja di Iya, betul. Sengaja diumpetin. Kenapa, Mas? Saya pengennya kelihatan compact aja sih. Jadi ya maksudnya kalau lagi di lantai 1 bisa fokus aja nih di sini. Oke, aksesnya lewat sini. Coba Mas, kita lihat. Nah, Ini lucu. Jadi yang bawah beton. Betul, yang atas itu tangganya pakai perforated metal. Jadi walaupun skylightnya ada di paling atas, tetap masih bisa sampai bawah sini. Betul, karena kalau yang sebelah kiri tadi kan itu untuk taman kering ya, Iya. dan ini kan untuk tangga. Gitu. Jadi itu cahayanya biar tembus sampai bawah dan dibantu dengan glass block yang ada di pinggir tangga ini. Dan ini tangganya juga memanfaatkan panjang lahan. Saya lihat nggak terlalu terjal gitu. Betul, ini tinggi trapnya hanya 15 cm. Kelihatan tuh, 15 cm. Jadi dia memanjang ke sana tuh. Wah, ini cahaya masuk nih. Nah, itu kelihatan kan cahayanya lagi masuk. Nah, itu. Mantap. Jadi cahayanya tembus ke bawah. Oke, saya jadi penasaran lantai 2 seperti Oke, apa, Mas Dika. mari kita naik Yuk, ikutin tetangga. Oke, Mas Dika, Oke. kita sekarang di lantai 2. lantai 2. Langsung ketemu pojokan apa nih? Ini pojok bacanya anak saya. Oh, Nah ini nih tadi yang dari lantai bawah di mesin cuci pakai platform dari perforated metal supaya cahaya masuk, udara juga bisa jalan tuh di belakang. sampai ruangan paling pojok juga masih dapat cahaya dan udara. Betul, balik lagi tuh karena tanahnya memanjang, jadi kalau bisa di belakang juga ada bukaan. Oke, menarik ya. Ini kira-kira lebar ini dinding di sini. Lebar dari dinding situ ke sini kurang lebih sekitar 2 meteran. Menarik. Gitu. Dan kita langsung lihat pintu apa nih, Mas? Pintu ini kamar tamu. Oke. Kita lihat ya. Sekarang posisinya masih kosong aja. Coba, Mas.
Oh, bagus ya kamar tamunya. Ini kamar minimalis. tamunya simpel aja. Kalau lagi pada nginep sini bisa di sini. Oke, cukup luas. Kira-kira berapa mas ini? Ini luasnya sekitar 3 meter kali 4. Cukup luas ya. Cukup luas. Dan dia dapat pencahayaan penghawaan dari taman samping. Betul. Taman samping yang bawah tadi. Ini semua jendela di kamar connect ke void ini. Oke. Dan di sini saya ngerasa ceilingnya lebih tinggi dari bawah. Betul, lantai 2 memang saya sengaja bikin ceilingnya lebih tinggi. Berapa kira-kira? Ini floor to ceilingnya 3 meter. Kenapa dibikin 3 meter? Karena rencananya kamar ini sama kamar anak mungkin nanti suatu saat mau bikin mezanin, itu masih bisa. Oke. Masih Gitu. Iya, masih bisa Masih banget cukup. sih. Oke. Menarik, di sini juga railingnya minimalis, pakai Betul, hollow. hollow dan seling baja. Kalau ditanya pemilihannya kenapa? Supaya murah aja. Dan karena di sini juga nggak ada anak kecil gitu ya, jadi pakai seling ini udah Cukup ya? Udah cukup lah. Dan di sebelah sini pintu apa nih kalau yang ini? Di sebelah sini kamar mandi lantai 2. Oke. Jadi semua pintu-pintu ini menggunakan kayu ya, Mas? Iya, pakai kayu, tapi kayu panel sih, bukan kayu solid. Oke. Untuk kamar sih kayu panel ada peredamnya juga di dalam supaya meredam suara. Nah, kalau di kamar mandi ini linear modelnya juga. Iya, betul. Nah, di ujungnya shower ya. Nggak terlalu besar, tapi Nggak terlalu besar, ini lebarnya kurang lebih 1,35. Udah cukup sekali sih sebenarnya. cukup banget. Ini sharing berarti ini. Ini sharing, kamar mandi untuk kamar sini dan kamar yang satu lagi. Oke. Cakep Mas. Lanjut Mas, kita ke sebelahnya lagi. Ke sebelahnya lagi. Nah, kita jalan di koridor lebar 1 meter nih tangga. Kita lihat kamar. Ini kamar anak. Asik. Permisi. Luasannya sama apa nggak sama yang tadi? Kalau secara luas sama, tapi konfigurasi ruangannya beda. Kalau lebarnya agak lebih kecil, ini sekitar 2,5-an, tapi panjangnya lebih panjang dari kamar yang satunya lagi. Oke. Gitu. Menarik ya, di sini tema kamarnya nih kayak apa? Luar angkasa nih. Luar angkasa. Oke, dan karena cukup kompak mungkin jadi dibanyakin storage ya. Betul, di bawah tempat tidur juga ada storage sebenarnya. Kalau tempat tidurnya kita berdiriin, Iya. ada laci-laci yang bisa dibuka. Oke. Untuk barang-barang yang tidak sering dipakai sih ada di dalam situ. Bisa jadi inspirasi nih buat tetangga online yang mungkin punya luas kamar yang kompak. Betul. Bisa dimanfaatkan layout seperti ini. Masih ada meja belajar lagi. Masih ada meja belajar dan kemudian jendelanya balik lagi itu semua ketemu sama void taman kering tadi di bawah itu. Iya. Jadi semua sebenarnya bisa dapat udara segar. Iya sih. Ada sentral banget ya taman di samping itu. Betul. Dan tetap masih ada glass block. Tetap di ada rumah ini. glass block. Balik lagi itu supaya cahaya. Sebenarnya untuk kamar ini glass block itu agak terakhir. Iya. Jadi awalnya memang nggak pakai glass block, Mas Rizky. Cuman pas udah jadi temboknya, saya pikir kayaknya masih terlalu gelap deh. Dan sayang cahaya di depan situ kan soalnya melimpah. Iya. Ya, jadi saya bikin glass block supaya ada tembusan ke sini. Oke. Gitu. Cakep ya. Ini karena lagi syuting aja makanya kita nyalain nih. Walaupun lampunya nggak nyala, ini sebenarnya masih cukup terang di kamar ini. Dan di balik pintu ini saya lihat ada pintu lagi. Betul, ini ada kamar mandi yang connect ke kamar utama. Kita mau lihat dari sini apa dari sana aja? Bebas sih. Dari kamar Dan utama mungkin aja. dari sana aja kali ya. Oke, Oke, coba kita lanjut Mas. Dari sana. Di ujung koridor ada Di pintu ujung koridor ini ada pintu ke kamar utama. Silahkan masuk. Oh, kalau di sini malah lebih monokrom saya lihat. Betul. Ini jendela tadi kita lihat. Ini jendela yang di depan tadi. Tadi saya lihat kayak di depan kayak mantul gitu, Mas. Iya, karena pakai kaca film yang one way. Supaya karena ini kan kamar kan jadi butuh privasi. Kalau malam walaupun nyala tetap one way nggak dia? Tidak se one way siang hari sih Mas gitu. Makanya tetap dibantu dengan hotline untuk malam-malam gitu. Iya, dikasih tirai seperti ini tuh enggak. Betul. Dan ternyata di baliknya ada tempat duduk-duduk, ada bed. Betul. Istri saya nih pengen ada tempat duduk yang di sebelah jendela gitu. Lebar juga ternyata ya kalau dari sini. Betul. Ini lebarnya hampir selebar tanah sih. Kurang lebih sekitar 4,5 meter Oke. gitu, dan ini bisa dibuka full. Tuh, terang banget kalau pas dibuka nih. Betul. Terus kalau misalnya hujan gimana Mas ini? Kalau- Sistem jendela Kalau seperti hujan sih aman sih, karena
kalau untuk jendela kayak gini di bawahnya itu ada lubang air. Oke. Gitu. Jadi airnya akan langsung turun ke bawah. Di dalamnya juga udah lebih tinggi nih. Betul. Ada pembatasnya supaya airnya nggak nyebrang. Betul. Nah, di sini ada Ada partisi lagi. partisi, Sebelahnya apa, Mas? sebelahnya adalah wardrobe dan ruang kerja. Ternyata ada ruang kerja di kamar tidur nih. Betul. Ada pemisahnya ya supaya kalau mau bekerja ya udah fokus di sini, nggak keganggu sama aktivitas di sana. Dan di belakangnya ada wardrobe. Oh, ini wardrobe nih. Wardrobe yang penuh dengan coretan. Ya maklumnya kalau udah punya anak. Wih, anak kecil ya. Gitu. Ini built-in yang bawah? Atau? Yang bawah sebenarnya bawaan dari rumah lama, Mas. Oke. Gitu. Jadi ini sebenarnya loose furniture yang dibikin built-in yang atasnya aja. Keren, Mas. Di sini ada pojok rias juga. Iya. Ini masih cukup luas. Berapa kira-kira nih kalau lebar sini? Ini kalau dari pintu wardrobe ke sini ini sekitar 1,8 kalau nggak salah. Gitu. Cuman kalau untuk tembok ke sana ya berarti tambah kurang lebih 50 sentian, 55 senti lah. Berarti dari sini ke sana ke dinding yang paling dalam itu ada kurang lebih 2,3 2,4 meter. Menarik. Tadi kita lihat dari kamar tidur anak katanya ada connecting bathroom. Betul. Nah, dari sini aksesnya dari mana? Ini dia aksesnya. Oh, coba. Oh, pakai pintu sliding. Yang sini pakai pintu sliding. Ini dia akses. Oke, ini dia Nah, master bathroom. betul. Oh, mirip luasannya sama yang di sana. Luasannya kurang lebih mirip, cuman ini memang lebih panjang. Oke. Nggak kepotong ini ya, taman sampingnya. Nggak kepotong taman samping, betul. Ini langsung full ke sana. Kalau yang Di tengah. kamar mandi sana tadi kurang lebih sampai sini lah, sampai batas ini. Akomodasinya sama tapi dia shower, closet, wastafel. Tuh, ini tanda-tanda rumah belum ditempatin, itu ada colokan yang belum terpasang untuk Rumah cerminnya. Rumah tumbuh, betul. Yang tunggu cerminnya. Karena emang masih bingung lah kemana mau pakai cermin apa ya, lama kelamaan lupa. Ternyata kayaknya nggak terlalu sebutuh itu kali. Iya. Ya, ternyata memang nggak sebenarnya ya ternyata nggak butuh-butuh banget gitu. Akhirnya sampai sekarang saya 4 bulan tinggal di sini ini belum kebeli ini cermin. Mas, apa pertimbangannya Mas bikin connecting bathroom ke kamar tidur anak? Pertimbangannya karena anak ya supaya lebih gampang aja sih kontrolnya. Nantinya sih harapannya kalau memang sudah lebih besar pintu ini akan kita tutup, Mas. Karena kan sebenarnya saya udah siapin kamar mandi anak di yang sana tadi gitu. Oke. Berarti kedepannya bisa ditutup Ke depan ini nanti bisa ditutup. Cakep ya, tangga. Jadi kalau yang bingung konsep connecting bathroom yang lagi pakai pintu, entah dari sana apa dari sini, bisa dikunci dari dalam. Ya karena memang akses ini kan udah untuk keluarga inti lah ya gitu. Iya, Jadi nggak ada yang masuk-masuk lagi gitu. Oke. Lanjut Mas, kita lewat mana nih kita? Kita lewat luar boleh, lewat sini boleh. Lewat sini deh biar Oke. terasa connecting. Sini Mas, lewat kamar. Oh iya boleh. Nah, biar terasa connecting. Karena tadi Mas Dika cerita rumahnya ada 3 lantai. Betul. Kita mau ke lantai selanjutnya. Boleh. Yuk, Mari. ikutin tetangga. Oke, Mas Dika. Ternyata tangga baja seperti ini cukup kuat ya. Coba Mas. Betul. Ini kalau Mas Rizky loncat-loncat juga bisa sih. Ini saya napak, saya pikir bakal ada goyang getar gitu. Ternyata enggak. Enggak, memang plat perforatednya dipilih yang agak tebal. Untuk besi hollow-nya juga ketebalannya 1,6 Oke, iya nih. gitu. Beda kalau diketok. Ya, cukup kokoh walaupun kelihatannya agak transparan gitu ya. Kalau yang agak takut ketinggian sih suka ragu nih. Iya. Sekarang kita di lantai 3. Ini peruntukannya apa, Mas? Lantai 3 ini sebenarnya awalnya tuh mau buat extension kamar untuk adik-adik kalau dia mau tinggal di sini. Tapi sekarang belum ada rencana, jadi dipakainya untuk kosong aja nih. Kadang-kadang dipakai untuk jemur juga kalau lagi butuh. Oke, makanya Gitu. dibuat ngeblong seperti ini. Betul sekali. Nah, ini segala macam. Betul. Tangki air, water heater. Ini semua ditaruh di sini tujuannya supaya kalau ada apa-apa saya nggak harus panggil tukang dulu. Oh. Jadi semuanya terjangkau oleh tangan. Pipa-pipa juga sengaja saya buat di luar kalau ada apa-apa gampang ngebenerin. Bener juga ya. Karena banyak juga yang pipanya semua ditanam mulai dari sini. Ketika mau cari bocoran susah tuh karena harus ngebobok tembok apa segala macam. Nah ini sengaja memang dibiarkan seperti ini supaya maintenance-nya gampang. Oke. Semuanya terjangkau oleh tangan tanpa harus manjat-manjat yang susah lah gitu. Oh iya, benar. Terus nggak ada di area outdoor juga ya? Betul, semuanya ada di area dalam jadi aman.
Aman mau hujan. Nantinya kalau ini mau jadi kamar, ini memang akan dipindahin ke atas. Oh, masih bisa Betul. dipindahin. Ini di atas ini dak beton nih, Mas Rizky. Oke. Saya pikir yang di sini yang bakal jadi kamar. Enggak, ini dan ini rencananya nanti jadi oke. kamar. Oke. Gitu. Oh, ini Tapi ya nanti fleksibel sih kalau mungkin cuman butuhnya ini ya ini akan jadi kamar, ini tetap di sini. Oke. Terus di sini saya lihat ada yang belum dikasih lantai. Betul, ini untuk jalur air aja. Oh. Jadi kalau misalkan mau basah-basahan di sini tinggal airnya buang ke sana. Kalau ini nanti jadi kamar sih akan tertutup. Oke. Dan sebenarnya di balik keramik ini itu pipa-pipa untuk kamar mandi udah disiapin. Jadi begitu bongkar kita langsung tinggal pasang appliance kamar mandinya aja. Udah ready saniternya. ready area basah di. Betul. Ini kan di atasnya kamar mandi yang tengah tadi, gitu. Jadi semua utilitasnya udah bisa dipakai. Menarik ya, tetangga. Jadi ini tembusan taman yang di bawah nih kayaknya. Betul. Ini tembusan taman yang di bawah. Bisa dilihat juga tuh pipanya semua memang saya sengaja expose. Jadi kalau ada perbaikan kita gampang nih carinya di mana yang bikin bocor. Gitu. Oke. Menarik. Di sini juga skylightnya pakai UPVC juga materialnya. Ya. Dan itu yang tadi disebut perforated itu. Ya, perforated. Sambungan dari taman yang di samping. Jadi udaranya bisa tersirkulasi lewat sini. Betul. Lewat sini. Oh, ini bisa naruh meja biliar Mas ini Mas. Betul. Nah ini juga ya ini kelihatannya berantakan tapi mungkin saya cerita sedikit ya. Apa tuh? Untuk kisi-kisi di atas nih Mas. Sebenarnya ini di balik plastik-plastik ini ada kisi-kisi, udara langsung keluar. Kenapa ini sekarang diplastikin? Karena ternyata tiap subuh itu ada restoran di seberang sana jalan raya. Dia bakar sabut kelapa. Nah, karena rumah ini cukup tinggi di antara yang lainnya, sabut kelapa itu suka masuk ke sini Mas pagi-pagi. Jadi di sini tuh kalau misalkan dipel suka hitam. Oh, itunya. Debu-debunya itu hitam Saya kira banget. cuma asapnya. Enggak, debunya justru. Makanya walaupun sebenarnya ini sangat fungsional karena membantu aliran udara banget, tapi ya daripada karena ini cukup terbuka kan jadi debunya pada ke bawah juga gitu loh. Jadi ya udah sementara ini sengaja ditutup. Pantesan saya lihat itu kayak ada kisi-kisi di balik. Betul, tapi ya Iya. karena kondisi jadi terpaksa harus ditutup. Oke. Menarik. Ternyata skylightnya kanan kiri. Saya baru. Skylightnya kanan kiri karena ini skylight tangga yang ini taman kering. Nah, di bagian depan sendiri Di ada. bagian depan ini ada rooftop. Wow, masih cukup luas rooftopnya. Betul. Ini di atas kamar utama. Tapi ini sebenarnya 3 lantai. 3 dan lantai. Tingginya hampir sama dengan itu 2 lantai ya? Betul. Karena kebantu oleh lantai 1 yang cuma 2,4 meter. Mas. Iya. Gitu. Makanya dari luar kelihatannya cuma 2 lantai sebenarnya, tapi ada 3 lantai. Nggak terlalu menjulang ya. Betul. Lumayan lah untuk malam-malam santai-santai. Barbekyuan di sini Bisa tetangga. barbekyuan. Udah berapa lama nempatin? Saya 4 bulan di sini, Mas 4 bulan? Rizky. Ha-ha. Nanti kita mau tanya-tanya soal ini Mas ya, experience pembangunan sama experience tempat ini. Boleh? Boleh. Kita lanjut obrolan sambil duduk-duduk aja yuk. Yuk, tetangga. Oke, udah. Tetangga, kali ini kita nggak cuma ngobrol bareng homeowner, tapi juga kita udah ditemenin sama desainer dari rumah ini. Apa kabar Mas Ono? Baik, Mas Rizky. Apa kabar? Alhamdulillah. Mas Ono dari biro mana nih? Saya dari Selasar Batas. Oke, dari Selasar Batas. Tapi sebenarnya tetangga rumah ini selain didesain oleh Mas Ono juga didesain sama Mas Dika sendiri karena beliau juga arsitek. Makanya tadi pertanyaan saya agak detail ya soal luasan, soal fungsi karena beliau juga andilnya besar sekali untuk rumah ini, terutama juga dalam proses pendesainnya. Nah, kalau dari proses perencanaannya sendiri gimana nih Mas Dika, Mas Ono? Jadi kalau kita itu berangkatnya, kalau untuk rumah ini ya, itu kita berangkatnya itu dari denah sebenarnya. Karena kita berangkat dari fungsi kan, kayak gitu. Karena homeowner-nya juga ingin mengedepankan fungsi seperti itu. Kan terkadang ada homeowner yang pengen fungsi, ada yang pengen looks dulu kan. Itu kan kita pendekatannya pasti beda. Gitu. Misalnya kan tadi istrinya Mas Dika juga pengennya, dapurnya pengen luas gitu kan. Ya udah kita coba provide itu di dalam denahnya dulu tersebut seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Kalau Mas Dika dari segi perencanaan gimana? Oke, dari segi perencanaan, nah sebenarnya saya juga punya klien nih. Kliennya adalah istri saya dan anak saya. Jadi pokoknya saya berusaha keinginan mereka, kebutuhan mereka, karena mereka yang lebih sering banyak di rumah. Baru
setelah itu selesai, kalau buat saya pribadi estetika tampak itu nanti dulu deh gitu. Karena memang kita mau fokusnya aktivitas di dalam ruangannya dulu nih, di dalam rumahnya ini seperti apa. Oke, baik. Nah, kalau soal tahapan, ada bedanya nggak sih sebenarnya kalau berangkat dari denah atau dari look atau dari fungsi itu sebenarnya yang paling signifikan bedanya apa sih? Kalau kita bergeraknya dari looks itu biasa kita, kalau dari sisi ngedesain ya, kita ngelihat dari orang dari luar itu biasa ngeliatnya apa sih? Atau enggak kita ngambilnya spot per spot sih banyak. Ya memang tidak menyingkirkan si fungsi sendiri ya. Betul. Gitu. Jadi kita mau mengedepankan yang mana gitu. Misalnya ada rumah yang bentuknya dari luar itu kelihatannya kayak geometriknya agak rumit atau misalnya banyak ornamentalnya gitu. Kan budgetnya bakal banyak yang kesana kan seperti itu. Kalau yang ini kita itu lebih fokus buat ngebentuk si ruang dalamnya kan banyaknya gitu. Ngebentuk si interaksi antar manusianya seperti apa gitu. Tapi kita look spot per spotnya ya kita coba tetap ada, cuman kita masukin ke prioritas kedua lah seperti itu. Kan kita punya prioritas, nggak mungkin kan semuanya menang kan. Pengen looksnya menang, ininya menang gitu. Sulit, nggak mungkin itu nggak sih, cuman sulit ketika kan misalnya beradu, kita pengen bentuk yang revolusioner gitu. Misalnya, seperti misalnya, saya nggak tahu ya ngomongnya rada, misalnya seperti Sahadid gitu misalnya. Kalau kita ngeliat bangunan Sahadid terkadang kelihatannya bagus banget di luar gitu. Tapi ketika kita ngeliat fungsinya, kadang-kadang fungsinya itu kalah. Misalnya kantor ternyata ruang fungsionalnya kecil atau enggak banyak yang melengkung sehingga susah naruh furniture seperti itu kan ada pengaruhnya juga gitu. Misalkan ketika kita melihat yang fungsional biasa denahnya itu kebanyakan ya. Itu bentuknya kotak modular seperti itu. Tapi ketika kita mengedepankan looks itu terkadang banyaknya ke arah bentuk-bentuk geometrik yang lebih spektakuler gitu. Nah, ketika itu terjadi biasa terjadi itu bukan nggak boleh Mas Rizky balik lagi. Itu bagus juga. Cuman kadang orang jadi lebih susah untuk menempatkan berbagai macam furniture misalnya atau enggak orientasi kamarnya jadi aneh. Kan ada kita juga paling sering itu ketika ngedesain itu ada Feng Shui bertabrakan sama desain. Oh itu paling sering banget kan gitu. Kita mau mengedepankan yang mana gitu kan jadi pertanyaan itu sebelum ngedesain. Seperti itu kurang lebih. Tapi kan Mas Dika nggak ada constraint soal budget Mas Ono. Justru ada pertimbangan nih itu ya langsung bikin-bikin aja rancang-rancang. Justru sebenarnya budget itu juga penting. Banyak material di sini yang bekas dari proyek lain. Jadi itu kan memang untuk nurunin budget juga kan. Salah satu alasan kenapa lantai 1 hanya 2,4 itu juga berpengaruh ke budget karena kan sebenarnya volume dinding, volume beton itu juga pasti berkurang kalau bangunannya lebih pendek gitu. Malah justru di perjalanannya rumah ini tuh sempat berhenti sebulanan lebih kalau nggak salah. Karena ya mengumpulkan uang itu. Oh, masa sih? Bener. Mengumpulkan uang itu supaya bisa jalan lagi gitu. Memang justru di konstruksinya sempat berhenti sebentar gitu. Emang berapa lama proses pembangunan ini waktu itu? Proses pembangunannya itu kalau dihitung tanpa berhenti sebenarnya 8 bulan itu udah selesai. Kurang lebih 10 sampai 11 bulan lah gitu. Dan memang ngerjainnya juga agak santai sih, nggak yang dikejar banget gitu. Agak longgar lah ya. Kalau tantangannya pas pembangunan rumah ini? Memang kalau ketika ngedesain sih menurut saya itu kita nyebutnya ME lah ya, mechanical engine, MEP ya. Plumbing juga kan itu kan satu hal yang kadang dilupakan kan gitu. Kalau kita sih solusinya salah satunya adalah dengan membuat shaft sebenarnya. Betul. Secara strategi kalau kita rancang itu letakkan kamar mandi dan MEP dulu kita coba rancang secara secara garis besarnya. Baru kita mulai masuk ke rancang rumah. Kalau kita biasa gitu soalnya kita cukup traumatik ya. Di MEP itu buat arsitek, wah rumit bener gitu kadang-kadang. Jadi kalau kita solusinya itu salah satunya juga dengan memakai shaft kalau nggak mau kelihatan. Dan kalau buat tetangga online mungkin ada tips nggak nih yang lagi mau bangun rumah atau lagi renov rumah? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan, diperhatikan, terutama dengan constraint budget? Constraint budget itu pertama mungkin ya kalau kita ngobrol dari case-nya rumah ini. Kondisi orang kan beda-beda ya. Iya. Silakan. Beda. Jadi salah satunya yang diperhatikan yang pertama yang tadi kita obrolin banyak itu salah satu MEP. Ya. Jadi ketika kita mungkin kalau soal constraint budget kemungkinan rumah itu bakal rumah tumbuh kan, Mas Rizky. Jadi ketika rumah tumbuh jangan kita menelantarkan. Jadi
Jadi kita kan kadang ngeliat rumah tumbuh, ayo udah nanti kita rencana 1 lantai aja. Iya. Pas udah 2-3-nya ya nanti aja. Tapi ternyata itu menurut saya salah sih gitu. Yang Lebih benar baik yang merencanakan sampai akhir dulu, baru kita take down semuanya jadi 1 lantai dulu gitu. Kayak di sini kalau di atas itu kalau diperhatikan kan itu ada toren. Iya. Masalah-masalah MP itu ditaruh sama Mas Dika di lantai 3 kan. Iya. Padahal itu ketika nanti itu jadi ruangan, dia bakal tarik itu semua ke atas. Tapi di situ juga udah disediakan solusinya dengan cara membuat dak beton, ada akses ke atasnya. Itu sih kadang yang orang lupa gitu. Jadi tidak merencanakan sampai titik finishnya, cuma merencanakan sampai di sekarang itu sampai mana doang sih gitu. Yang kedua itu adalah pencahayaan. Oh gimana? Bisa kadang-kadang orang itu kalau lupa bahwa si sudut-sudut bangunan itu manusia itu tetap lebih nyaman dengan cahaya matahari sih sebenarnya kalau menurut saya. Oh gitu? Ya, seperti rumah ini kan kita punya di belakang itu ada satu sumur lah, light well gitu ya. Tujuannya karena itu titik paling gelap, ya kita tembusin dari atas gitu. Itu juga kan bisa jadi solusi dan jangan selalu mikir bahwa kalau ada light well, ya atasnya nggak bisa diapa-apain loh. Kan di atas juga dipakai jadi nook buat baca gitu. Tetap buat ada udara bisa lewat gitu. Kita bisa akalin semua itu sih. Ya, balik lagi ujung-ujungnya budget ya. Kalau misalkan kita pengennya ini, pengennya itu, tapi tanpa tahu sebenarnya kita kebiasaannya apa, aktivitasnya apa. Ya ujung-ujungnya jadi keluar uang lebih, tapi ruangannya tidak bisa dimanfaatkan juga, jadi sayang kan gitu. Tapi kalau budget bukan masalah gimana? Kalau budget bukan masalah ya terserah. Terserah, terus sih senyaman-nyamannya aja. Kecuali nggak punya budget ya. Kayaknya yang punya budget begitu belum tentu nonton video kita kan? Tinggal telepon aja, Mas saya mau bikin rumah di rumah. Bisa nggak? Bisa nggak? Suka-suka saya lah. Oke, kalau ada tetangga online yang mau nanya-nanya lebih lanjut soal rumah ini atau mau konsultasi bisa tanya-tanya kemana nih? Kita bisa ada di Instagram kita. Di Instagram kita lagi di rebuild ulang nih Mas Rizky. Oke. Jadi di @selasarbatas. Oke, Selasar Batas. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Makasih banyak nih Mas Dika, Mas Ono ya. Makasih banyak Mas Rizky. Udah nemenin kita home tour, udah sharing-sharing soal rumahnya dan inspirasi rumahnya nih. Terima kasih sudah Sampai datang. ketemu di video-video selanjutnya, rumah-rumah lainnya mungkin? Bisa, ayo. Let's go. Oke deh, segitu dulu Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Oh ternyata belum cabut. Tadi saya belum nanya soal budget. Nggak jadi, prank gitu. Kira-kira mau di-spill nggak nih budgetnya? Range boleh, estimasi boleh? Oke, budgetnya sekitar 800 jutaan. Tahun berapa? Tahun 2025. Oke. 2025 akhir lah selesainya rumah ini. Oke. Bangunan tok doang. Bangunan, Atau sama interior ya? bangunan dan interior. Oh. Gitu. Ya balik lagi mungkin kalau ini karena saya punya privilege ada workshop sendiri gitu ya. Jadi mungkin agak bisa di-press budgetnya, tapi untuk rata-rata sih rumah sebesar ini ya range-nya segituan sih Mas, 800 900 kurang lebih. Oke. Gitu. Sip untuk wilayah Jakarta ya? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke deh, sekarang kita pamit beneran nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Thank you.